Selamat malam, terima kasih Pak Karni untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, saya Monique Rakers, saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel. Ini sesuai judul ya Pak, Iran atau Israel yang menang? Kalau saya, karena saya mengedukasi orang Indonesia tentang Israel, jawaban saya tentu Israel yang menang. Israel menang karena satu, Israel hanya menyasar target khusus, spesifik saja. Tidak membabi buta seperti yang dilakukan oleh Iran. Iran merudal secara acak. Warga sipil kena, rumah orang kena, rumah sakit Soroka di kota Beersheba, itu kota Arab dan Yahudi di Israel Selatan, di Gurun Negev, ini juga kena. Rumah sakit. Lalu masjid di Haifa, Al-Jarinah, itu juga kena. Israel hanya menyerang aset militer dari Garda Revolusi Iran. Misalnya yang diserang adalah kantor intelijen di kota Teheran. Peluncur rudal karena mau menembakkan ke Israel. Dan tentu saja fasilitas nuklirnya. Jadi intinya Israel bukan membabi buta. Nah, target Israel atau tujuan perang dari Israel sudah tercapai dalam waktu 12 hari. Di masa modern, saya bukan ahli militer. Tetapi saya percaya apa yang terjadi perang Israel dan Iran saat ini, itu akan menjadi kajian para pakar militer. Kenapa? Karena Israel berhasil. Mohon maaf, saya minta izin supaya suami saya bisa merekam. Karena ini tidak live soalnya. Saya takut omongan saya dipotong. Mohon maaf. Hanya untuk saya saja, bukan semua ya. Nah, dalam waktu 12 hari, Israel bisa menguasai 25 provinsi dari 31 provinsi di Iran. Tadi Pak Irfan sudah bilang, gede banget Iran. Jumlah penduduk 90 dengan luas 1,6 juta kilometer persegi. Tapi angkatan udara Israel bisa terbang bolak-balik Teheran, Yerusalem, Teheran. Dalam waktu 12 hari. Apa yang dilakukan dalam jarak panjang 1.800 km tersebut? Mereka itu enggak ditembak sama sekali loh, puji Tuhan. Oleh angkatan udaranya Iran. Tidak ada balasan signifikan kecuali ada 4 drone Israel yang ditembak jatuh. Saya bukan orang yang mengglorifikasi perang. Jumlah yang mati mau 1 mau 1.000 itu manusia. Nyawa manusia yang harus ditangisi. Karena itulah orang Yahudi sangat menghormati nyawa. Ketika mereka mau menyerang, juru bicara IDF dalam bahasa Parsi, dia menyampaikan perintah mengevakuasi. Apa yang dievakuasi? Tentu saja warga yang berada di dekat situs yang akan dihancurkan. Kalau dekat pangkalan militer, tentu harus evakuasi. Itu cara mereka mengurangi kolateral dampak bahayanya. Saya tidak setuju ketika Pak Irfan mengatakan Israel perang demi mendatangkan Mesias. Tidak. Mesias sudah ditulis di Alkitab, Alkitab orang Yahudi, Perjanjian Lama, sama dengan Alkitab saya orang Kristen. Jadi nggak ada perbedaan. Dan itu sudah ditulis bahwa suatu saat nanti di akhir zaman Mesias akan datang. Tanda-tandanya apa? Akan ada deru perang, akan ada masa kelaparan, akan ada masa wabah. Tetapi Israel justru menjadi korban perang. Makanya kalau kita baca, saya tidak mau masuk ke dalam agama. Tetapi justru sebaliknya Israel akan menjadi korban. Bukan Israel yang menyerang. Perlu saya infokan kepada Bapak Ibu semua, Pak Karni izin. Israel punya satu doktrin namanya doktrin Begin. Yakni setiap negara musuh yang punya senjata nuklir, maka mereka berhak, ini keputusan Israel ya Pak, mereka berhak mengambil langkah. Contoh, reaktor nuklir Irak yang dibangun dengan bantuan ilmuwan Prancis. Zaman Presiden Jacques Chirac, makanya namanya Ozirak. Operasinya namanya Operasi Opera, yang dikenal sebagai Operasi Osirak. Pesawat Israel, itu tahun 1981, bisa terbang dari
Israel ke Irak tanpa ketahuan. Menghancurkan reaktor nuklir. Lalu apa yang terjadi di Suriah? 2006 atau 2007 sama, ada reaktor nuklir juga. Dihancurkan Israel. Jadi ketika Iran dikabarkan oleh Badan Energi Atom Internasional pada 17 Mei 2025, Iran sudah berhasil mempunyai 408 kilo uranium yang diperkaya 60% uraniumnya, itu bisa bikin bom atom sekitar 9 sampai 10. Untuk bikin satu bom nuklir butuh 42 kilogram uranium. Bayangkan jika Khamenei memutuskan memperkaya uranium itu sampai 90%. Dan ada fatwanya untuk didesak, untuk menfatwakan bahwa pengayaan ini boleh dilakukan. Jika bom ini dijatuhkan ke tanah Israel, maka yang musnah tetangga-tetangganya juga, termasuk Gaza, termasuk Palestina, yang ada di Yudea dan Samaria, tepi barat. Termasuk Suriah, Lebanon, Mesir, Yordania, negara-negara yang berdamai dengan Israel. Jadi yang saya ingin tekankan adalah Israel menyerang Iran sekarang ini adalah untuk mencegah pengayaan nuklir. Ini mungkin akan diperdebatkan. Buktinya mana? Ya buktinya laporan dari Badan Energi Atom Internasional tadi. Akhirnya Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, dikabarkan tewas. Damn! Itu harapan kita semua. Meskipun itu berita hoax, makanya jangan mudah mengambil berita dari media sosial yang referensinya nggak jelas, sumbernya nggak jelas. Ya mungkin hikmahnya Allah belum mencabut nyawa Netanyahu, yang mungkin secara Allah Ta'ala untuk memberikan kesempatan atau untuk memperlama azabnya di dunia, Allah alam. Tapi kita semua berharap bukan hanya Netanyahu ya, tapi semua orang jahat yang telah membantai warga Gaza, yang telah memblokade warga Gaza, segera Allah panggil. Yang penting sekarang saya sedang berada teman-teman di Masjid As-Siddiq di Cikeas. Insya Allah 3 hari terakhir Ramadan kita akan mengadakan acara full dari maghrib sampai subuh. Dan bayangkan kalau kalian selama ini mungkin pernah diimami oleh satu imam dari Gaza di masjid kalian, tapi di sini satu malam kita akan dipimpin oleh 10 imam Gaza sekaligus. Kita lihat di sini kondisinya. Kalian lihat barisan itu adalah imam-imam Gaza yang selama ini mengimami sholat, dan mereka semua hari ini beriktikaf di Masjid As-Siddiq. Telah berlalu sejak dimulainya operasi Syagat Ha'ari, dan saya ingin memberi penghormatan kepada para pilot pemberani kita, kepada tim darat yang bekerja tanpa henti, serta kepada para pejuang kita yang gagah berani di Lebanon dan di semua front. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Anda, warga Israel, atas keteguhan Anda, atas cara Anda bertindak di masa darurat ini. Kalian memahami betapa pentingnya saat ini dan mematuhi instruksi dari Komando Pertahanan Sipil. Instruksi-instruksi itu benar-benar menyelamatkan nyawa. Di ruang-ruang perlindungan dan tempat-tempat aman, kalian menunjukkan semangat yang kuat. Kalian mengatakan kepada saya, kepada pemerintah, kepada para prajurit dan komandan pemberani kita, lanjutkan sampai akhir, sampai kemenangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan kalian. Dan saya memberitahu kalian, kita terus berjuang dengan seluruh kekuatan dalam perang ini, menang dengan inisiatif dan kecerdikan. Namun, dasar utama dari keberhasilan adalah keteguhan. Saya tidak hanya berbicara tentang keteguhan para pemimpin, saya berbicara tentang keteguhan rakyat. Saya berbicara tentang keteguhan yang telah kalian, warga Israel, tunjukkan hingga hari ini, dan keteguhan yang masih akan kita butuhkan bersama. Bersama-sama kita bangkit dari pembantaian mengerikan pada 7 Oktober, bersama-sama kita menghalau musuh-musuh kita selangkah demi selangkah dalam perang kebangkitan dan mengalahkan mereka telak. Di Gaza, Sinwar dan para pembunuhnya, di Lebanon, Nasrallah dan para terorisnya, di Suriah,
kami menyebabkan jatuhnya rezim Assad, dan di Iran kami mengguncang rezim para ayatollah yang kejam dalam operasi bersama dengan sekutu, dan sekarang kami melakukannya dengan kekuatan yang lebih besar. Pada saat yang sama, kami berhasil memulangkan semua sandera kami ke tanah air. Kami menyerang pusat-pusat teror di Yudea dan Samaria, mendaki ke puncak Hermon, dan menciptakan zona penyangga di Suriah, Lebanon, dan Gaza. Seperti yang saya janjikan kepada kalian, 2 hari setelah 7 Oktober, kami mengubah wajah Timur Tengah. Namun, kami tidak hanya mengubah Timur Tengah. Pertama dan terutama kami mengubah diri kami sendiri. Karena setelah bencana besar pada 7 Oktober, saya memutuskan untuk memimpin perubahan mendasar. Tindakan-tindakan kuat satu demi satu, tindakan inisiatif dan mengejutkan, tindakan yang secara dramatis mengubah keseimbangan kekuatan antara kita dan musuh-musuh kita. Dan dengan metode-metode ini, kami telah menjadikan Israel sebagai kekuatan regional yang mampu mengintimidasi dan mengalahkan musuh-musuhnya. Semua ini membutuhkan inisiatif, keberanian, dan pengambilan risiko. Di unit komando pusat tempat saya bertugas sebagai prajurit dan komandan, terdapat poster besar di ruang makan dengan 2 kata saja, hanya 2 kata. Yang berani menang. Jika kamu tidak berani, jika kamu selalu takut gagal, kamu akan kalah. Tapi jika kamu berani, jika kamu mengambil risiko yang diperhitungkan, membuat musuh kehilangan keseimbangan, kamu akan mematahkan semangatnya. Sekarang saya akan jelaskan mengapa kami melancarkan operasi Auman Harry, apa yang telah kami lakukan sejauh ini, dan apa yang akan kami lakukan selanjutnya dalam pertempuran ini. Di hadapan kita berdiri rezim jahat yang ekstrim, yang selama 47 tahun telah menyerukan kematian bagi Israel, kematian bagi Amerika, dan berencana untuk memusnahkan kita dengan bom nuklir dan puluhan ribu rudal balistik. Presiden Trump sudah lama memahami besarnya bahaya ini bagi Amerika Serikat dan seluruh dunia. Saya akan ceritakan kepada Anda bahwa saya bertemu dengannya di Florida beberapa bulan sebelum ia terpilih untuk masa jabatan keduanya. Hal pertama yang dia katakan kepada saya adalah, "Bibi, kita harus melakukan segala cara untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir." Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Presiden Trump, atas kepemimpinan bersejarah yang ia tunjukkan, atas persahabatan erat di antara kami, dan atas aliansi yang lebih kuat dari sebelumnya. Dalam operasi Amkal Avi, kami menggabungkan kekuatan untuk menjauhkan bahaya langsung dari Israel dan Amerika Serikat. Namun sang diktator di Teheran, Khamenei, tidak mengindahkan peringatan Presiden Trump, juga tidak mengindahkan peringatan saya. Ia memerintahkan untuk memulihkan kemampuan nuklir dan balistik Iran, bahkan menyembunyikannya jauh di bawah tanah, di bawah pegunungan tinggi, sehingga benar-benar kebal dari segala serangan. Tidak diragukan lagi, setelah memperoleh kekebalan bawah tanah ini, rezim Ayatollah akan menggunakan alat-alat mengerikan tersebut untuk menghancurkan kita, Israel, dan mengancam Amerika Serikat, Eropa, serta negara-negara di kawasan dengan senjata nuklir terhadap seluruh dunia. Inilah tepatnya yang dilakukan rezim teror ini sekarang, meskipun mereka belum memiliki senjata pemusnah massal. Bayangkan apa yang akan mereka lakukan jika mereka memiliki senjata nuklir. Dan dengan pandangan ke depan inilah Amerika Serikat dan Israel bersama-sama mengambil tindakan untuk menggagalkan ancaman-ancaman mengerikan tersebut. Tindakan yang akan menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat Iran mengambil nasib mereka ke tangan sendiri. Dan ada juga bahaya lain. Ada bahaya bahwa Iran akan mendahului kita. Bahwa Iran akan menyerang terlebih dahulu target-target Amerika di kawasan tersebut serta Israel. Karena semua alasan tersebut kami bertindak pada waktu yang telah ditentukan dan mengenai apa yang telah kami lakukan sejauh ini. Pada minggu pertama perang, kami menyingkirkan diktator Khamenei, menggagalkan puluhan pejabat tinggi di Garda Revolusi dan ratusan anggota teroris. Kami menghancurkan fasilitas pemerintahan, infrastruktur nuklir, markas dan pangkalan militer, serta pabrik senjata.
gudang-gudang rudal dan drone, serta ratusan peluncur rudal balistik yang semuanya mengurangi ancaman terhadap negara Israel. Dengan bantuan pilot-pilot pemberani kami dan Amerika Serikat, kami berhasil menguasai hampir sepenuhnya wilayah udara Teheran. Setiap hari yang berlalu, kami terus melemahkan lebih banyak lagi kemampuan rezim di Iran. Hal yang sama juga kami lakukan di Lebanon, dengan serangan telak terhadap para teroris Hizbullah, kaki tangan Iran. Dan saya ingin mengatakan kepada pemerintah Lebanon, adalah tanggung jawab kalian untuk menegakkan perjanjian gencatan senjata, tanggung jawab kalian untuk melucuti senjata Hizbullah. Jika kalian tidak melakukannya, agresi Hizbullah akan membawa konsekuensi yang sangat buruk bagi Lebanon. Dan sudah saatnya kalian juga mengambil nasib kalian ke tangan sendiri. Bagaimanapun juga, kami akan melakukan segala yang diperlukan untuk melindungi permukiman kami dan warga kami, serta terkait apa yang akan kami lakukan selanjutnya di Iran. Kami memiliki rencana yang terstruktur dengan banyak kejutan. Untuk mengguncang rezim, memungkinkan terjadinya perubahan. Kami masih memiliki banyak target lain dan saya tidak akan merincikannya di sini. Tetapi kepada para anggota Garda Revolusi, mereka yang menindas rakyat Iran di jalanan, saya hanya ingin mengatakan ini. Kalian juga menjadi sasaran. Siapa yang meletakkan senjatanya, tidak akan terjadi sesuatu yang buruk padanya. Siapa yang tidak melakukannya, darahnya ada di tangannya sendiri. Dan kepada rakyat Iran saya katakan, saya telah berbicara dengan kalian dan untuk kalian selama puluhan tahun. Saat kebenaran semakin mendekat, karena kami tidak berniat membagi Iran. Kami ingin membebaskan Iran, membebaskannya dari belenggu tirani dan hidup berdampingan dengan damai. Namun pada akhirnya, pembebasan dari belenggu tirani itu akan bergantung pada kalian, rakyat Iran yang berani dan telah banyak menderita. Saya percaya bahwa jika kalian berdiri teguh di saat kebenaran, tidak akan lama lagi hari di mana Israel dan Iran akan kembali menjadi sahabat sejati. Siapapun yang melihat pengibaran bendera bersama di ibu kota barat, bendera singa dan matahari Iran serta bendera bintang Daud Israel, siapapun yang melihat tarian dan pelukan hangat antara warga Iran di pengasingan dan orang-orang Yahudi, siapapun yang melihat semua itu pasti akan sangat terharu. Bahwa ini memberikan harapan besar untuk masa depan. Keberhasilan kita tidak hanya akan menghilangkan ancaman nuklir bagi seluruh dunia dan bukan hanya membawa perdamaian antara Israel dan Iran. Keberhasilan itu juga akan membawa perluasan dramatis lingkaran perdamaian di sekitar kita. Hari ini semua orang memahami bahwa rezim Ayatollah membahayakan seluruh dunia. Dalam beberapa hari terakhir, Iran telah menyerang 12 negara di sekitarnya. Kami berdiri di sisi mereka. Semua negara tersebut melihat kekuatan besar Israel, kesiapan kita untuk melawan para tiran di Teheran, keberanian tentara dan rakyat kita, serta kemampuan militer dan teknologi kita yang luar biasa dan banyak negara yang menghubungi kita. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana seorang wanita Kristen yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus diundang di salah satu TV nasional Indonesia. Dia memberikan penjelasan terkait dengan Timur Tengah. Saudara, namanya Moni Rakers. Dia memiliki akun YouTube yaitu Fakta Israel. Dan teman-teman, saya mengajak kalau melihat terkait dengan Timur Tengah, silakan searching di dalam YouTube yaitu Fakta Israel, maka Anda akan diedukasi terkait dengan apa yang terjadi di sana. Nah, di sini Moni Rakers yang menjelaskan tentang kebenaran secara fakta yang terjadi di Timur Tengah, saudara. Sungguh luar biasa, saudara. Ada banyak orang sangat tidak pro dengan apa yang dia sampaikan. Tetapi di sini saya melihat apa yang disampaikan oleh Moni Rakers adalah merupakan fakta. Dasarnya sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Dia belajar Alkitab. Kalau mau tahu sejarah Timur Tengah, maka Anda dan saya harus membaca Alkitab secara utuh.
maka Anda akan dicurahkan terkait dengan Timur Tengah itu. Jadi seorang Profesor Konik juga ia menyatakan bahwa kalau mau tahu sejarah Timur Tengah maka Anda harus membaca Alkitab. Dan ini dasar Moni Rakers ketika ia diundang dan melawan debat ya antara politisi-politisi yang lainnya. Bahkan kemarin ada ia sedang berargumen dengan lawan debatnya di salah satu TV nasional. Maka apa yang dia sampaikan, ia tetap menyampaikan kebenaran, kedati pun dia ditolak, kedati pun kebenaran yang dia sampaikan sakit bagi mereka yang haters terhadap Israel dan Amerika, tetapi kebenaran ia tetap sampaikan di dalam forum tersebut. Nah teman-teman, saya melihat foto-foto yang seliweran di media sosial terkait dengan dirinya saudara, di Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Ya, mereka mempasang atau memposting fotonya di media sosial dan mengata-ngatai bahwa Moni Rakers ini adalah Mossad dari Israel atau agen dari Israel dan Amerika. Kenapa? Karena dia memberitakan sesuai dengan fakta. Tapi banyak orang yang tidak setuju, yang tidak suka terkait dengan beritanya. Mereka menuding dia adalah seorang yang agen Mossad dan Amerika Israel. Nah teman-teman, saya sangat senang sekali ketika Moni Rakers itu hadir di TV nasional, dia diundang. Maka dia tidak pernah gentar orang yang berargumen dengan dia. Di salah satu TV nasional kemarin, ia mempertanyakan sesuatu hal yang sangat krusial. Ya, ketika ia mempertanyakan sejak kapan Palestina itu dijajah oleh Israel. Satu studio pun saudara tidak ada yang bisa menjawab. Ada Hussein, ada Islah Bahrawi, ada presenternya. Ketika ditanya kepada presenter, hostnya Mas Aiman itu, apa yang dijawab Mas Aiman? Ngelantur saudara. Pertanyaan Moni Rakers terhadap Mas Aiman, menurut Mas Aiman, secara historis, secara faktual dan fakta, Hamas itu teroris bukan? Mas Aiman ia menjelaskan bahwa Hamas membela Palestina. Saudara, faktanya tidak seperti yang disampaikan oleh Mas Aiman. Bahkan PBB sudah mengutuk bahwa kelompok militan Hamas adalah kelompok yang disebut dengan teroris, saudara. Makanya Moni Rakers itu bersikukuh untuk menyatakan bahwa Hamas itu adalah organisasi terlarang. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Dan karena saudara dan saya dapat diedukasi melalui video yang telah kita saksikan bersama. Demikian video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.